selamat datang nih di live Instagram Etawalin. Terima kasih nih buat Sobat Etawalin yang mungkin sudah bergabung nih ya bareng kita di sini. Nah, yang dari kemarin nih sudah stay tune ya, yang pastinya sudah dapat info-info seputar apa nih? Seputar seni dan tulang. Dan hari ini ya kita akan mengadakan session ya, live bersama narasumber yang pastinya akan menemani teman-teman juga dan berbagi informasi juga nih ke teman-teman ya. Dan mungkin buat teman-teman nih di sini yang sudah stay ya sama kita dari kemarin-kemarin atau sudah follow-follow juga nih Instagramnya Etawalin, pasti sudah tahu dong hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkuat pondasi tubuh untuk kesehatan tulang yang optimal. Nah, kenapa sih kita membahas topik ini ya di pagi hari ini teman-teman ya? Jadi pasti teman-teman sering sekali mengalami yang namanya mungkin nyeri ya, nyeri di tulang ataupun di sendi ketika kalian melakukan aktivitas. Nah, ternyata seiring bertambahnya usia ya teman-teman ya, sendi dan tulang itu atau kepadatan sendi dan tulang itu akan semakin berkurang, di mana tulang itu akan mengalami penurunan kepadatan tulang atau kemampuan regenerasi ya, serta ketidakmampuan mengatur kandungan mineral di dalam tulang, sehingga memungkinkan akan memicu tulang jadi rentan patah seperti itu. Nah, hari ini kita akan membagi 3 sesi nih ya Sobat Etawalin sekalian ya, yaitu sesi pertama yang nanti akan disampaikan ya, menyampaikan materi seperti itu ya dari Dr. Mustaqim. Nah, siapa sih beliau? Nanti kita akan kenalan langsung dengan beliau ya. Lalu sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab dengan Dr. Mustaqimnya ya, yang nanti akan kita pilih nih pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab langsung oleh narasumber. Lalu sesi yang ketiga yaitu penutup dan pembagian hadiah e-wallet untuk 2 orang yang sudah memenuhi syarat, aktif dan bisa menjawab kuis secara benar ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu nih ya, tetap di sini bareng kita ya. 1 jam aja kok ya untuk berbagi ilmu, merefresh ilmu juga nih untuk kesehatan sendi dan tulang seperti itu ya. Oke, nah kali ini Etawalin mengundang narasumber ya untuk berbagi ilmu mengenai tips ataupun informasi nih seputar masalah sendi dan tulang bersama Dr. Mustaqim ya. Oke, kita akan sambut nih Dr. Mustaqim di tengah-tengah Sobat Etawalin ya teman-teman ya. Oke, sambil mungkin teman-teman mengajukan pertanyaan dulu boleh ya, mau sapa-sapa ya, mau sapa-sapa dulu juga boleh banget nih ya. Yang mau sapa-sapa dulu boleh sekali ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Aduh, saya agak deg-degan ya. Berdebar-debar nih hati saya ya bertemu dengan Dr. Mustaqim. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat. Salam ya. Tulang kuat ya. Oke, gitu. Ya. Oh iya, ya saya lupa. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin Dok. Perkenalkan nama saya Ersa yang akan menjadi host live di pagi hari ini Dok. Ya. Mungkin teman-teman yang dari kemarin juga sudah stay tune bareng kita di sini ya. Udah lihat tuh ada Dr. Mustaqim ya, sebenarnya siapa sih beliau? Ya mungkin saya akan secara singkat nih ya kasih pembukaan dulu gitu, nanti Dokter bisa kenalan langsung sama Sobat Etawalin. Jadi Dr. Mustaqim ini adalah dokter spesialis ortopedi ya Dok, betul? Ya, betul. Yang menangani berbagai macam kasus seputar sendi dan tulang, dan sekarang prakteknya itu di Rumah Sakit Atin Purbalingga ya. Monggo barangkali mau menyapa Sobat Etawalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat-sahabat Etawalin semua. Mohon izin perkenalkan saya Dr. Mustaqim SPOT CIPS ya. Saya asli dari Purbalingga ini ya. Sekarang tinggal di Bobotsari. Oh, kita tetangga. Enggak. Jadi di mana? Saya Bobotsari juga. Sama ya. Iya. Oh, kita tetangga ya.
Iya. Oke. Jadi itu sedikit atau sekilas info ya yang mungkin teman-teman bisa ketahui tentang Dokter Mustaqim. Jadi Dok, kali ini kita itu sebenarnya penasaran ya Dok, karena saya lihat-lihat nih kebanyakan orang-orang itu malah gampang banget pegel-pegel badannya ya. Terus susah, ada juga nih di usia di bawah 30 tahun itu malah susah jalan Dok. Jadi kan agak-agak ini juga ya, agak-agak bikin takut juga nih ya kita-kita nih yang masih usianya di bawah 30 tahun. Nah, kali ini kita mengambil tema ini Dok, seputar kepadatan tulang yang semakin berkurang gitu, semakin bertambahnya usia seperti itu. Nah, yang akan saya tanyakan langsung bertanya ya Dok, apunten nggih Dok. Oke, pertanyaan yang pertama nih, apakah betul semakin bertambahnya usia kepadatan tulang itu juga semakin berkurang serta biasanya terjadi di usia berapa saja nih Dok? Oh iya, jadi gini ya, sebelum kita bicara masalah kepadatan tulang, saya ingin mengutip satu Ford ya dari seorang ahli ortopedi yang kuno dulu. Itu ada di buku-buku ortopedi, namanya Ambrosius Paré. Dia berkata bahwa life is motion. Itu yang menjadi titik bahwa hidup itu adalah bergerak. Jadi manusia hidup itu memang pada dasarnya harus bergerak. Nah, yang menjadi problem orang yang bergerak itu, satu, dia harus perlu tulang. Yang kedua, antara tulang dengan yang tulang itu akan dihubungkan dengan sendi. Dan yang ketiga adalah otot yang menggerakkan itu sendiri. Sehingga kalau konsep bahwa life is motion, maka orang itu perlu tiga-tiganya. Tulang yang kuat, sendi yang sehat, dan otot yang bisa menggerakkan kedua-duanya. Itu yang pada prinsipnya. Kemudian manusia itu salah satu bagiannya adalah tulang sebagai kerangka hidup atau sebagai kerangka tubuh dari manusia, dan itu berkembang sejak dia di dalam perut. Makanya sejak bayi itu dikandung oleh ibunya itu sudah dimulailah proses yang namanya osteogenesis atau proses pembentukan tulang. Nah itu, sehingga tulang itu berkembang. Tulang yang kita lihat, dia itu keras, seperti kayu atau seperti besi kekuatannya, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat besi, dia itu rigid, fix seperti itu. Tulang itu disusun oleh sel-sel. Sebenarnya tulang itu selalu berganti-ganti terus. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Coba kita lihat, kalau tulang itu fix, orang itu nggak akan tumbuh besar, dia akan kecil terus. Nah, tetapi kenyataannya orang itu akan tumbuh besar, sehingga tulang itu dia akan selalu ada yang dibongkar, selalu ada yang dibangun di dalam prosesnya sampai akhir hidup dari manusia. Karena dia berproses, tentu yang namanya proses ada saat dia kurvanya naik, ada di puncak, dan kemudian dia akan turun. Puncak umur emas manusia itu ada di umur 20 sampai 35 tahun. Itu saat itulah tulang manusia sedang kuat-kuatnya. Nah, kalau pemain bola pada puncak karirnya dia, olahragawan juga sama. Nah, setelah mencapai puncak itu dia akan turun. Nah, turunnya itu dipengaruhi beberapa hal, karena usia satu, yang kemudian yang kedua karena aktivitasnya dia, kemudian yang ketiga ada tidak penyakitnya, ya. Dan yang tidak kalah penting bahwa untuk membentuk suatu tulang diperlukan yang namanya bahan-bahan. Kayak kita membuat bangunan, kita perlu semen, perlu pasir, perlu batu. Tulang pun demikian, harus cukup dulu nutrisinya untuk membangun. Seperti itu kira-kira. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diingat nih, usia 20 sampai 35 tahun. Ayo loh, hati-hati ya. Tuh udah diingetin sama Dokter Mus nih ya. Oke, lanjut nih Dok. Iya. Faktor apa saja yang sebenarnya menyebabkan performa tulang dan sendi itu menurun Dok? Oh iya. Jadi kalau kita lihat lagi ya dari memang regulasi dasar dari tulang. Jadi tulang itu ada sistem metabolisme namanya.
dia akan dibangun, kemudian kalau sudah mencapai usia tertentu tulang sel-selnya akan diganti dan terus diganti. Nah, digantinya itu oleh sel-sel yang baru. Ya, ada 2 sel yang utama, osteoblast. Ini yang penting sekali. Satu sama lain dia akan bertentangan kerjanya. Satu membangun, satu membongkar. Nah, untuk membangun diperlukan bahan-bahan yang jelas. Tulang itu terdiri dari unsur-unsur yang organik dan anorganik. Yang anorganik paling dominan ya kalsium. Ya, sama kayak kita ya, campur gamping gitu ya. Untuk bangunan itu yang paling utama karena dia membangun kekokohan. Iya, tetapi ada juga unsur-unsur yang lain karena tulang ternyata memiliki sifat yang elastis. Di samping ada bahan baku, kalau membangun kita perlu tukang. Iya kan? Nah, tukangnya ini sendiri terlatih atau tidak. Kemudian perlu lingkungan yang baik untuk bekerja. Nah, sehingga kita tidak bisa hanya dipengaruhi pembangunan tulang itu oleh bahan baku, tetapi diperlukan hal-hal yang lain juga. Yang paling mempengaruhi juga adalah adanya stres atau pembebanan pada tulang itu. Sehingga semakin dibebani tulang, maka kekuatannya akan semakin tumbuh malahan seperti itu. Sehingga kita perlu yang namanya training atau namanya olahraga. Fungsinya adalah untuk membangun ketebalan tulang itu sendiri. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang lain yang memang menjadi memang garisnya hidup manusia seperti itu ya. Misalnya pada orang perempuan, tulang itu dipengaruhi banget oleh hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini sendiri itu akan turun setelah perempuan itu melewati masa yang disebut menopause. Sehingga tulang itu akan menjadi lebih keropos setelah pasca menopause. Ya, itu satu sisinya aja. Ya. Nanti ada trik-triknya bagaimana setelah mencapai usia menopause biar tidak gampang patah tulang seperti itu. Yeah. Soalnya kalau dilihat-lihat itu, kalau saya lihat-lihat perempuan kayaknya memang kayak katanya sih penyumbang utama nggak sih dok masalah sendi dan tulang ya, ada yang bilang sih kayak gitu ya ternyata. Jadi kalau kita baca ya di dalam suatu literatur bahwa pengeroposan tulang itu lebih dominan pada perempuan dibanding laki-laki. Tapi ya alamiah aja ya, laki-laki kan bekerja keras sehingga dia menerima stres yang lebih berat dibanding perempuan. Mungkin sudah alamiahnya manusia seperti itu ya, gitu. Oke, lanjut nih dok. Ya, monggo. Kebiasaan apa yang mungkin di masyarakat atau orang-orang gitu ya dianggap sepele tapi sebenarnya memiliki dampak yang buruk bagi tulang dan sendi? Oh iya, kalau sekarang istilah yang zaman sekarang itu mager ya. Oh, mager itu, mager. Beda dengan waktu kita mungkin zaman kecil. Saya itu masih ngalami ya mainan layangan, lari-lari, kemudian gobak sodor, kemudian main-main yang pada intinya menggerakkan fisik kita. Tapi kebiasaan sekarang kan kita main HP. Kita di rumah, kita di kamar, kita hanya nongkrong di depannya laptop atau HP, diem aja tanpa ada gerakan. Kemudian anak-anak juga cenderung bermainnya individualis sekarang ya, sendirian, kurang outdoor gitu ya. Nah ini mungkin trennya memang penyakit-penyakit sendi dan tulang itu juga meningkat, di samping mungkin pola makan juga mempengaruhi di sini. Iya. Pola aktivitas sama pola nutrisi. Betul ya. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, apakah mungkin tulang dan sendi itu bisa tetap prima di masa tua nih dok? Nah ini banyak harus banget ya. Ya banyak banget nih yang tanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari prinsip dasar dari tulang itu sendiri, bahwa tulang itu dibangun dan dibongkar dipengaruhi oleh usia, kemudian nutrisi, kemudian aktivitas. Nutrisi dan usia itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi kan. Usia bertambah ya sudah bertambah terus. Tetapi nutrisi dan aktivitas masih bisa kita lakukan perbaikannya di situ.
Kalau nutrisi pada dasarnya kita melengkapi nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tulang. Berarti pada prinsipnya kalsium harus ada, protein harus ada pada sajian makanan kita dalam jumlah yang seimbang. Nah, yang kemudian tidak kalah penting adalah aktivitas fisik yang harus dipacu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi lebih ke aktivitasnya ya, guys. Ya. Oke. Nah, tadi kan dokter kayaknya sempat ngomong masalah menopause nih. Iya. Jadi baru penasaran juga nih kayaknya Oke. ya. Nah, nanti kan pasti ada tips and trick tuh, kira-kira gimana sih biar kita tidak mengalami pengeroposan tulang tapi sudah melalui fase menopause. Oh iya. Jadi kalau kita bicara tentang menopause adalah fase di mana pada wanita itu sudah berhenti mengalami menstruasi. Pada fase menopause tentu sudah ada perubahan balance daripada hormon-hormon pada wanita sendiri. Mungkin ini ya sudah qadarullah kalau kita bilang ya sudah alaminya seperti itu. Dari sisi hormonal mungkin ya kita mengikuti alurnya Allah aja lah di sini. Tetapi kita masih dua, ada nutrisi, ada aktivitas. Ya, kenapa kita tidak melakukan dua hal ini, menjaga nutrisi kita dan melakukan exercise untuk menambah kekuatan atau kekompakan dari tulang itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengatasi kan yang paling ditakutkan setelah menopause resiko dari adanya fraktur, patah tulang akibat pengeroposan. Berarti kan bisa dilakukan tindakan dini yang namanya pendeteksian awal. Ya, bagaimana kondisi tulang kita, rapuh enggak? Sekarang ada pemeriksaan yang namanya BMD, bone marrow density. Jadi bagaimana tulang kita itu di-scanning untuk menentukan kepadatannya. Dari pemeriksaan kepadatan tulang itu nanti akan 3 keluar hasilnya. Kayak warna merah, kuning, atau hijau. Kalau merah itu disebut osteoporosis. Berarti kepadatan tulangnya lebih dari 2,5 standar deviasi. Apa maksud standar deviasi? Dibandingkan dengan usia puncak 20-30 tahun, kepadatan tulangnya itu mengalami deviasi 2,5. Berarti lebih jelek, lebih tidak padat. Nah, kalau masih bendera kuning disebut osteopenia. Dia baru kurang dari 1 standar deviasinya. Nah, yang paling bagus kalau hasilnya hijau. Yang ini yang diharapkan. Nah, berarti kan langkah pencegahan adalah pada saat kita sudah melewati menopause, ada baiknya kita melakukan pengecekan untuk pemeriksaan BMD. Pemeriksaannya simpel, hasilnya juga lebih mudah dipahami nantinya. Nah, setelah ada hasil, baru kita melakukan treatment. 3 bulan kemudian kita bisa lihat berubah nggak hasilnya. Iya, mau nih minum susu 3 bulan dicek lagi, tahu nanti hasilnya bagaimana. Kayak gitu ya. Tetap harus melewati proses yang cukup panjang. Iya, gitu ya. Mungkin pertanyaan pribadi gitu. Saya sebenarnya penasaran sih hubungan antara susu dengan osteoporosis. Iya, enggak. Ya, beri ke Enggak. sobat etawali. Iya ya. Jadi pada prinsipnya kan tadi sama ya, nutrisi. Apa nutrisi yang paling mempengaruhi? Adalah kalsium dan protein. Apa aja yang bisa mengandung kalsium dan protein dalam kondisi yang cukup, maka dia mampu dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi kita. Pada orang sakit pos operasi misalnya, kita memerlukan dosis 1.500 mg kalsium, iya kan? Kalsium untuk memulai proses metabolisme. Yang bekerja adalah sel-sel yang membangun, karena fraktur itu adalah kerusakan jaringan. Berarti kan proses yang berlawanan, merusak. Berarti kita perlu zat-zat yang untuk membangun, untuk menambal. Nah, ini yang disebut nanti yang diperlukan protein dan kalsium itu sendiri. Kalsiumnya bisa dipenuhi dari mana aja boleh. Yang penting kalsium itu mudah larut, mudah diserap, sehingga dia bisa tersaji di dalam darah kita untuk digunakan dalam proses
perbaikan jaringan, khususnya untuk tulang, seperti itu. Ya. Seperti itu ya teman-teman dan Iya, sobat iya. Etawali nih ya. Jadi kita gimana sih nih ya biar kalsium kita itu terpenuhi sehingga kita juga bisa setidaknya tidak mengalami pengeroposan tulang. Iya, Seperti iya, itu. iya. Oke nih. Oke, ini sepertinya sesi yang ditunggu-tunggu nih ya sama teman-teman yang mulai banyak kebanjiran nih saya ya Dok ya. Satu lagi, tadi kan kita fokus ke tulang ya. Sebenarnya kan tulang nggak bisa bergerak kalau nggak ada hubungan antar tulang, ya kan? Kalau nggak ada dulu, kalau tulang aja sendiri kan dia kayak besi sendirian. Tetapi karena dia dirangkai oleh otot dan sendi, makanya kita bisa life is motion, bergerak itu tadi. Maka jangan lupa selain fokus tulang kita juga harus lihat sendinya. Trennya sekarang kan banyak sekali orang yang mengeluh, terutama wanita, nyeri sendi. Saya sudah keliling ke pos pindu itu lihat keluhan nyeri pada sendi itu, terutama sendi lutut itu sangat luar biasa banyak. Mulai dari yang kerasa hanya nyeri, kemudian bengkak, kemudian tidak bisa jalan, sampai akhirnya tidak bisa kemana-mana. Nah, jangan lupa sendinya, itu ya seperti itu. Jadi harus seimbang antara tulang dan sendinya. Betul ya, Itu. ya. Itu satu kesatuan seperti itu. Oke. Ini menarik banget nih ya Dok karena memang sendi dan tulang ini setiap hari kan ya menopang keseharian kita seperti itu ya. Nah, ini dia sesi yang ditunggu-tunggu nih ya sama teman-teman. Saya sudah banyak sekali sepertinya mendapatkan pertanyaan nih ya Dok. Sebentar, jadi kita langsung nih ke sesi Q&A ya, sahabat Etawalin ya. Jadi silakan nih buat sahabat Etawalin ya. Tadi sudah menyimak sedikit penjelasan dari Dr. Mustaqim ya, bisa langsung bertanya aja nih ya, membanjiri kolom komentar di Instagram live-nya dari Etawalin nih. Sepertinya saya sudah dapat satu nih Dok. Oke. Pertanyaan pertama nih Dok, dari kakak Sifahan nih ya bertanya nih, ada nggak sih Dok rekomendasi olahraga untuk orang tua yang setidaknya bisa kita lakukan dimanapun, terus tidak merugikan seperti itu? Oh iya, oke. Gini, untuk orang tua itu ada kekhususan sendiri ya. Karena kalau kita memulai suatu exercise sejak kita itu usia tua, tentu kondisi tulang sudah berbeda dengan pada saat kita masih muda. Tetapi pada prinsipnya adalah kita memberikan stressing atau pembebanan pada tulang. Ya, dimulai kalau mungkin untuk sudah tua itu yang saya anjurkan ya senam osteoporosis saja. Nah, senam osteoporosis itu selain dia memberikan pembebanan yang sesuai dengan usia, dia juga memberikan exercise pada sendinya sekalian. Nah itu. Tetapi pada usia yang lebih muda mungkin bisa lebih berat lagi dengan melakukan suatu latihan beban. Nah, karena dengan latihan beban ini nanti kepadatan tulang itu akan menjadi lebih baik. Dan ini tabungan ya. Karena kalau kita operasi aja lah, kita operasi kebetulan pasiennya itu orang yang desa, orang yang bekerja secara fisiknya itu memerlukan tindakan fisik yang lebih. Pada saat kita melakukan drill itu ngebor tulangnya untuk masang skrup itu beda dengan orang-orang yang misalnya unexercise gitu, tidak olahraga, orangnya gendut tetapi kurang olahraga. Ketebalannya kerasa, kita itu merasakan masang skrup, ini kok kenceng banget ya, kok berat sekali. Itu mempengaruhi. Memang orang-orang di desa biasanya kepadatannya tunggal karena aktivitas hariannya seperti itu sih ya. Iya. Jadi ya exercise kalau untuk orang sepuh dimulai saja dengan senam osteoporosis. Itu dulu. Itu yang paling gampang dan bisa dicari juga di kanal Di YouTube ada. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih Dok ke pertanyaan selanjutnya dari kakak Inka MTR nih. Permisi Dok, mau tanya, kalau masih muda apakah bisa terkena yang namanya osteoporosis atau mungkin sering banget kita dengar remaja jompo, mungkin dokter pernah gitu dengar ya. kita di usia muda bisa terkena pengeroposan tulang atau enggak seperti itu. Jadi osteoporosis atau terjadinya penurunan kepadatan tulang itu bisa saja terjadi pada orang yang lebih muda. Tetapi biasanya disebabkan satu
karena adanya penyakit yang mendasari atau underlying disease-nya, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon yang diperlukan oleh tubuh dalam proses metabolisme tulang. Nah, yang kedua, karena pasien itu memiliki penyakit tertentu sehingga dia memerlukan pengobatan steroid jangka panjang. Nah, steroid itu semacam obat yang berfungsi untuk menekan peradangan atau menekan efek peradangan yang dikarenakan sebab misalnya karena kanker atau yang lain. Dia harus rutin diberikan untuk mengurangi efek dari penyakitnya, tetapi efek sampingnya adalah terjadi removing kalsium dari tulang ke darah sehingga tulangnya menjadi lebih tidak padat. Ya, seperti itu. Kalau underlyingnya seperti itu, kita menata laksananya adalah sesuai dengan kejadiannya. Nah, ada beberapa obat yang bisa diberikan untuk menanggulangi efek itu, seperti itu. Tetapi kadang-kadang ini semacam pilihan ya, menyelesaikan penyakitnya atau efek sampingnya. Ya mungkin kita berdiri di tengah-tengahnya lah ya. Penyakitnya teratasi, efek sampingnya minimal. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Tetapi pada usia muda memang kebanyakan adalah diakibatkan karena ada underlying disease-nya. Tetapi kalau secara umum kan puncak 20-35 harusnya lagi bagus-bagusnya. Seperti itu ya. Tapi tetap ada kekhawatiran gitu karena kita generasi mager katanya. Iya. Era milenial gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok, untuk pengeroposan tulang apakah ada ciri-ciri yang dirasakan Dok? Iya. Jadi kalau pengeroposan tulang yang paling awal itu ya, kan kalau diagnosa kita taunya ya nanti setelah BMD. Nah, adanya awal-awal, mungkin nyerinya masih ringan ya, kayak linu-linu tapi kok terus menerus. Iya, lasa lungkrah. Lungkrah itu apa ya? Nggak nyaman lah ya, nggak nyaman. Sering tidak fit gitu ya badannya. Kemudian memang ada dasarnya aktivitas kita seringnya ya cuma nongkrong-nongkrong aja, maksudnya fisiknya kurang gitu lah ya, seperti itu. Itu yang paling awal. Kalau yang paling lanjut biasanya kita baru tahu setelah terjadinya komplikasi dari osteoporosis itu, yaitu adanya patah tulang. Yang paling sering patah tulang pada bonggol. Iya, seperti itu. Berarti nyeri sama mungkin tiba-tiba ada patah tulang baru ketahuan gitu maksudnya. Iya. Baru tahu ya kita ya. Oke, kita sepertinya dia mau bertanya lagi nih Dok ya. Sangat antusias nih pembahasan bidang tulang ya. Oke, ini ada pertanyaan Dok. Dari Kakak Ike Rahma 83. Dok, kalau kaki panjang sebelah itu penyebabnya apa? Apakah bisa disembuhkan agar tingginya sama supaya tidak hanya satu kaki yang menopang berat badan? Iya. Saya ya. Jadi gini ya, kalau kaki itu panjang sebelah, berarti kan yang jelas yang pertama dilakukan adalah kita harus mengukur nih. Benar nggak memang kakinya itu panjang sebelah? Jangan-jangan akibatnya karena ada gangguan di tulang belakang sehingga dia miring. Iya kan, misalnya pada skoliosis, misalnya pada osteoporosis orang tua. Ya kan, mulai ada gangguan di tulang belakangnya. Kita harus pastikan dulu apa sebab kaki panjang sebelah. Iya, kaki panjang sebelah bisa jadi gangguan pada namanya sendi panggul atau hip joint-nya. Iya, atau ada gangguan pada lututnya, atau ada gangguan pada pergelangan kaki. Tetapi misalnya ada jelas sebabnya, misalnya patah, kemudian disambung. Tetapi pada saat penyambungan itu kurang sempurna, mungkin karena pada saat kecelakaan cederanya berat, sehingga setelah sembuh semua ternyata diukur, oh ada panjang sebelah. Kalau panjangnya kurang dari 3 cm, kita kasih Soliv. Soliv itu diganjel aja sendal atau sepatunya. Berapa panjang ganjelnya? Ya sesuai dengan selisihnya itu. Selisihnya berapa senti? Maksimal 3 cm kita ganjel. Lebih dari itu bisa kita upayakan yang lain, pemanjangan tulang dengan teknik Ilisarov misalnya, seperti itu. Nah, agar kita mencapai panjang yang sama. Karena kalau panjang sebelah memang selain tidak nyaman untuk jalan, tidak cantik dilihat orang saat jalan, juga dia memiliki efek
biomekanis yang lain ke depannya. Yang jelas sisi yang menumpuk akan cepat rusak sendinya dibanding sisi yang pendek, seperti itu. Ya. Ini masih ada banyak pertanyaan ya. Oke, lanjut dari Kakak Aida Nurmut Arifah 22. Izin bertanya, Dok, ketika pagi hari sudah melakukan exercise sebelum bekerja, apakah perlu melakukan exercise lagi di saat break bekerja untuk tulang kembali relax? Oh iya. Gini. Untuk exercise itu kan ada urutannya ya. Sebelum kita melakukan, misalnya kita exercise-nya beban. Alangkah baiknya dulu kita persiapkan jantungnya dulu untuk exercise. Jadi urutannya ada, kita kardio dulu, kemudian kita beban, baru kemudian kardio lagi sebagai menuju ke sebelum kita mengakhiri olahraga beban kita. Nah, kemudian kalau di tengah-tengah kita bekerja, mungkin kita tidak exercise ya, tapi kita lebih melakukan peregangan sendi atau stretching, ya, agar posisi kita itu bisa kalau bisa dijaga 2 jam sudah harus ada stretching ya. Nah, pada saat posisi kita duduk gini misalnya ya, tumpuannya itu kan akan selalu biomekanis pada titik-titik tertentu aja. Kalau kita melakukan stretching, yang pertama kita melancarkan peredaran darah lagi. Yang kedua, kita melakukan gerakan pada sendi-sendi. Karena kita harus ingat, sendi yang sehat memperoleh makanan dari gerakan sendi. Nah, semakin lama sendi tidak bergerak, sebenarnya akan merusak sendi itu sendiri. Karena yang namanya cartilage, ujung dari tulang itu dapat makannya ya karena dia bergerak. Kalau dia bergerak akan cepat rusak, tidak bergerak seperti itu. Ya, ya teman-teman, ya kita harus melakukan pergerakan seperti itu ya sayang ya. Oke, selanjutnya nih ya teman-teman, ya tadi sudah dijawab nih pertanyaan dari sahabat Etawalin juga ya, yang sudah sangat antusias sekali nih untuk masalah sendi dan tulang. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini nih ya, kita akan bagi-bagi hadiah juga nih. Iya. Buat sahabat Etawalin yang udah stay mungkin dari kemarin nunggu Dokter Mustaqim nih ya bareng sama kita di sini. Nanti kita akan berbagi untuk 2 pemenang nih, Dok. Yang sudah aktif menyimak bincang-bincang hari ini. Nah, mungkin dari dokter bisa mengajukan pertanyaan sahabat Etawalin, ini bisa dijawab di kolom komentar. Oke, ya. Ada satu pertanyaan ini yang mungkin harus kita ingat bahwa pada umur berapakah puncak usia puncak kepadatan tulang terbaik pada manusia? Saya dijawab, itu gampang sekali ya. Oh, nggak bisa membocorkan, nggak boleh, nanti kalian ini ya tahu jawabannya. Oke, dari aku nih ya. Buat teman-teman sahabat Etawalin, ciri-ciri pengeroposan tulang itu yang seperti apa? Ayo dijawab dulu nih ya. Oke, Dok, ini tadi dari mana nih, Dok, sebelum kesini? Kita nunggu nih ya jawaban dari teman-teman sahabat Etawalin. Tadi pagi kita ada jadwal operasi 2 pagi, kemudian kita lanjut dengan poliklinik pagi. Pagi nih, Dok? Poli pagi. Sabtu nih, Dok? Iya, kita ada di 3 rumah sakit. Kita di Rumah Sakit RSUD Purbalingga, Rumah Sakit Ati Husada, sama Rumah Sakit Wirada di Husada. Iya. Gimana nih teman-teman nih, jawabannya mana nih? Aduh, aku tunggu-tunggu nih ya. Hayo, apa nih jawabannya? Oke, mungkin dipilih dulu nih ya. Dari kakak siapa nih anaknya nih? Ayo. Kakak Siti Aisyah nih. Wah, Kakak Siti Aisyah 2821. Katanya di 35 tahun. Betul nggak nih? Oh iya. Harus ada range-nya ya. Ada range-nya ya sahabat Etawalin. Karena bukan satu titik aja, dia antara. Harus ayo. lengkap. Harus spesifik nih. Ayo dong ya. Harus lebih spesifik nih, di usia berapa nih? Ayo. Katanya dari Kakak Leni Purnama 27, 30 tahun, Dok. Salah atau betul, Dok? Ayo loh.
Nggak boleh single ya, karena dia memang nggak range-nya. Ayo guys, berapa nih? Ayo nggak nyimak nih ya, ayo berapa nih? Oh, ada kakak si Fahan nih di 20 sampai 35. Ya, itu yang paling betul. Mantap banget nih kakak si Fahan, ternyata sangat mengamati nih ya. Pakai buat ciri-ciri pengeraposan tulang nih di usia berapa nih ya? Di usia berapa, dengan ciri-ciri apa nih? Satu aja nggak apa-apa nih ya. Oke, berarti kalau di Atin dari jam berapa? Kalau di Atin kita poli sore ya. Kita biasanya mulai dari jam 15.30 sampai selesai. Iya. Sampai habis pasiennya gitu ya. Barangkali ada yang mau ketemu sama dokter Mus nih ya nanti ya. Oke, mana nih? Aduh. Belum ada yang bisa menjawab nih sepertinya nih ya, ciri-cirinya nih ya. Oke, untuk para pemenang nih kira-kira siapa nih ya? Tadi dari Kakak Siti Aisyah nih, dari Kakak Siti Aisyah, dari Kakak Sifahan ya. Boleh langsung menuju aja ke DM ya, untuk mengetuk DM-nya dari Etawalin nih, seperti itu. Nah, oke, nggak terasa nih ya, ternyata sudah melewati waktu yang kelihatannya singkat tapi udah cukup lama ternyata nih dok ya untuk bincang kali ini. Nah, sebelum aku mengakhiri nih ya, mungkin di sini aku akan sedikit memberi kesimpulan ya. Jadi teman-teman, kepadatan tulang itu maksimal bagusnya itu di range usia 20 sampai 35 tahun. Nah, untuk nih mengurangi hal-hal atau meminimalisir hal-hal untuk menjaga agar kepadatan tulang ini tetap baik seperti itu ya, atau bahasanya kita mengurangi pengeraposan tulang ya teman-teman ya, kita harus berolahraga secara rutin ya, jangan mager ya, kalau bisa juga dinutrisikan lewat kalsiumnya secara optimal, seperti itu ya dok. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya dok, hari Sabtu habis sudah santai ya, tapi bisa menemani kita di sini gitu dok ya. Dan mungkin dokter Mustaqim bisa menjelaskan kembali kira-kira bisa ketemu dokter di mana aja di jam berapa nih ya, mungkin untuk teman-teman di Banyumas Raya ingin ketemu langsung gitu sama dokter Mustaqim nih ya. Mungkin ya kalau jam-jam praktek saya itu di Rumah Sakit Atin Husada setiap hari dari Senin sampai hari Jumat pukul 15.30 sampai dengan selesai, tergantung nanti biasanya saya lanjutkan dengan tindakan operasinya. Iya. Kemudian untuk hal-hal yang lain bisa nanti datang ke Rumah Sakit Atin aja. Seperti itu ya teman-teman yang barangkali penasaran nih, aduh nih dokter Mustaqim bisa ketemu di mana nih ya. Jadi teman-teman juga bisa follow sekalian nih ya Instagramnya Instagram dari Rumah Sakit Atin nih sayang ya. Yang nantinya bisa mendapat info-info menarik juga seputar kesehatan. Nah, untuk pemenang giveaway yang tadi sudah bisa menjawab pertanyaan akan dikabarkan lewat lewat Instagram kita ya, biar teman-teman jadi penasaran nih kira-kira siapa nih ya yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya, seperti itu. Terima kasih untuk sahabat Etawalin yang dari kemarin ya sudah menunggu kami, dan semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk semua sahabat Etawalin. Sampai berjumpa kembali di bincang saya selanjutnya.